Cek satu. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah maghrib yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah pada malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa duduk-duduk dalam majelis ini. Kemudian kita bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, demikian juga kepada umat Islam yang hari ini tetap istiqamah memegang teguh ajaran agama ini. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan bahas tema salah satu dari tata cara taharah atau bersuci adalah masalah tayamum. Jadi tayamum ini jamaah sekalian menurut bahasa artinya bersengaja atau bermaksud. Sedangkan kalau dilihat dari tinjauan sisi syar'i atau secara istilah, bahwa tayamum ini adalah bersengaja, maksudnya menempelkan kedua telapak tangan pada tanah, lantas diusap pada muka dan kedua tangan dengan niat agar dapat mengerjakan salat dan ibadah lain. Ini pengertian daripada tayamum menurut bahasa dan menurut istilah. Jadi jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab lain disebutkan bahwa tayamum secara bahasa diartikan al-qasdu, yang bermakna maksud. Sedangkan secara istilah dalam syariah adalah sebuah peribadatan kepada Allah, yaitu berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id atau tanah yang bersih. Ini kemudian bisa kita lihat di dalam kitab Syahrul Mumti al-Ala Syadil Mustaqin oleh Syekh Muhammad Salih Al-Quthaibin. Sa'id dimaknakan di dalam kalimat ini adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Ini pengertian sa'id. Kemudian jamaah sekalian, tayamum ini disyariatkan di dalam Islam berdasarkan dalil Quran, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran disebutkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kamu kembali di tempat buang air besar, atau lamastumun nisa, atau kamu berhubungan suami istri, falam tajidu ma'a, lalu kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik. Kemudian disebutkan famsahu bi wujuhikum awdiyakum minkum, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi ini perbedaan jamaah sekalian. Tak kala kita perintah berwudu, yaitu diperintahkan kita untuk membasuh tangan sampai ke siku. Tetapi kalau tayamum hanya diperintahkan kedua tangan.
Adapun di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 disebutkan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kamu datang dari tempat buang air, aw lamastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Maksud menyentuh perempuan di sini adalah berhubungan suami istri. Falam tajidu ma'a, kemudian kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Famsahu bi ru'usikum, famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum, sapulah mukamu dan tanganmu. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini landasan dalil Quran yang berbicara tentang masalah tayamum. Adapun jamaah sekalian, tentang dalil yang berhubungan dengan hadis di mana disebutkan, dijadikan bagi kami umat Muhammad, kata Nabi, permukaan bumi sebagai sesuatu yang digunakan untuk bersuci atau bertayamum jika kami tidak menjumpai air. Kemudian jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis lain disebutkan bahwa bumi beserta isinya dijadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Dimanapun datang waktu salat, maka tanah dapat dijadikan sebagai tempat sujud dan juga bisa dijadikan tempat bersuci. Ini dasar dalil yang berasal dari hadis yang memerintahkan kita untuk tayamum. Adapun dalil yang berasal dari ijma, bahwa kesepakatan umat Islam bahwa tayamum disyariatkan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib bagi keadaan tertentu. Jadi ini hebatnya tayamum jamaah sekalian, bahwa tayamum ini berfungsi ganda, yaitu bisa menggantikan, membersihkan hadas besar dan bisa membersihkan hadas kecil. Jadi dia bisa mengganti wudhu dan juga bisa mengganti mandi. Jadi sekali lagi, ini hebatnya tayamum, karena dia bisa mengganti wudhu dan dia bisa menjadi pengganti mandi. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka tayamum ini merupakan keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan bahwa tayamum merupakan salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Jabir bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Jadi sekali lagi kata Nabi, aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang pertama, saya diberi kemenangan melawan musuh dengan perasaan takut yang tertanam dalam jiwa mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Yang kedua, bumi telah dijadikan untukku sebagai tempat bersujud dan alat bersuci. Maka siapapun dari umatku yang telah tiba waktu salat, hendaklah dia melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga, harta ganimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Keistimewaan yang keempat, kata Nabi, saya diberi hak untuk memberi syafaat. Setiap nabi sebelumku diutus hanya untuk kaumnya. Yang kelima, sementara kata Nabi, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Nabi, bumi dijadikan untukku sebagai tempat bersujud dan juga alat bersuci. Maka siapapun dari umatku yang telah tiba waktu salat, maka hendaklah dia melaksanakan salat. Jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab diberlakukannya tayamum, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan,
kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Ketika tiba di Baidah, kalungku terputus. Nabi pun dan para sahabat lalu berhenti untuk mencari kalungku. Tempat tersebut tidak didapati sumber air dan mereka juga tidak membawa air. Akhirnya para sahabat datang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau mengetahui apa yang telah dilakukan Aisyah?" Lalu Abu Bakar lantas menemuiku, kata Aisyah, di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atas pahaku. Abu Bakar pun mencelaku sejadi-jadinya. Bahkan dia memukuli pinggangku dengan tangannya. Saat itu kata Aisyah, saya tidak bisa bergerak karena Nabi sedang tidur di atas pahaku. Dan Nabi pun tidur sampai pagi tanpa ada air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, maka bertayamumlah kalian. Kemudian jamaah sekalian, Asid bin Hudair berkata, ini bukanlah keberkahan pertama yang dianugerahkan kepada keluarga Abu Bakar. Aisyah pun kemudian berkata, setelah itu para sahabat menghalau onta yang aku kendarai, tidak lama kemudian kami menemukan kalung di bawahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu awal diperintahkannya bertayamum tatkala Nabi mengadakan perjalanan, tidak ketemu air, lalu tiba waktunya untuk salat, maka Allah memerintahkan Nabi untuk bertayamum. Adapun jamaah sekalian, sebab-sebab dibolehkannya tayamum bagi yang berhadas kecil maupun berhadas besar. Jadi sekali lagi, tayamum ini fungsinya mengganti wudhu dan mengganti mandi. Ia diperbolehkan bertayamum baik ketika dia mukim maupun ketika dia bepergian. Jika terdapat salah satu dari sebab yang pertama, apabila tidak mendapati air atau terdapat air tetapi tidak cukup dipergunakan untuk bersuci. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Ia berkata, Nabi melihat seorang laki-laki menjauhkan diri dan tidak ikut serta mengerjakan serta mengerjakan salat bersama kami. Lalu Nabi nanya kepadanya, apa yang membuatmu tidak ikut salat bersama dengan mereka? Laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, saya sedang junub dan saya tidak mendapati air. Nabi kemudian bersabda, alaika bisa'id fa innahu yakfik. Hendaklah kamu bersuci dengan menggunakan debu atau tayamum, karena debu sudah cukup bagimu. Demikian juga disebutkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'idat tayyib. Sesungguhnya debu yang suci itu dapat mensucikan, meskipun kamu tidak menemukan air hingga 10 tahun. Nah jamaah sekalian, sebelum tayamum, seseorang harus diperintahkan dulu untuk mencari air, baik dari perbekalan yang dibawanya, ataukah kemudian yang dibawa teman seperjalanannya, atau yang ada di lingkungan sekitarnya. Jika dia meyakini bahwa air yang dicarinya tidak ada, atau tempat sumber air terlalu jauh untuk dicapai, maka dia tidak wajib lagi untuk mencarinya. Itu penyebab pertama bolehnya kita bertayamum. Yang kedua jamaah sekalian, apabila seseorang mendapati luka di tubuhnya atau sedang sakit yang dikhawatirkan, jika terkena air akan semakin memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan sakitnya, maka sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, saat kami bepergian, salah seorang di antara kami terkena batu hingga luka kepalanya. Saat dia tertidur, dia mimpi basah, dia junub. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, apakah saya diberi keringanan untuk bertayamum? Teman-temannya jawab,
tidak ada keringanan untukmu karena engkau masih bisa menggunakan air. Setelah mendengar jawaban dari sahabatnya, dia pun mandi. Tidak lama dia meninggal dunia. Nah, pada saat kami menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir, dan menceritakan peristiwa tersebut, Nabi bersabda, mereka telah membunuh laki-laki itu, maka Allah pun akan membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Kata Nabi, sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Laki-laki itu cukup bertayamum dan mengeringkan darahnya dan membalut lukanya dengan kain. Kemudian dia mengusap bagian atasnya dan setelah itu dia membasuh seluruh tubuhnya. Jadi jamaah sekalian, dalam kondisi seperti ini, kalau bisa menyebabkan kematian, maka boleh kita bertayamum. Tapi jamaah sekalian, tidak semua sakit seperti itu. Saya pernah operasi katarak. Jadi operasi katarak sebelah kiri duluan, sepekan kemudian baru kanan. Terus dokter bilang sama saya, Pak, ini selama sepekan tidak boleh kena air. Jadi Bapak tayamum. Saya tanya sama dokternya, apa alasannya saya tayamum, dokter? Kecuali kalau saya junub. Kalau wudu, saya masih bisa menyapu tangan saya, masih bisa berkumur-kumur, masih bisa membasuh bahagian muka saya, kecuali yang habis dioperasi. Jadi ini juga pentingnya ilmu-ilmu sederhana seperti ini diajarkan ke dokter. Coba dokter ngajar salah-salah pasiennya. Masa mata saja yang habis dioperasi kita harus tayamum? Sementara kalau kita wudhu, masih banyak anggota wudhu lain yang harus kena. Kecuali kalau mandi. Misalnya kalau junub. Kalau junub jamaah sekalian, ini tidak boleh kena kalau kita harus siram kepala. Maka pada posisi seperti itu kita boleh tayamum. Jadi pada posisi seperti itu kita boleh tayamum kalau kita junub. Selebihnya kalau tiba waktu salat kita berwudu sebagaimana biasa. Nah, ini. Hal yang ketiga yang menyebabkan kita bisa bertayamum jamaah sekalian, ketika air sangat dingin dan kemungkinan besar akan berbahaya bila digunakan dan ia tidak bisa memanaskan air tersebut. Meskipun meminta bantuan kepada orang lain atau tidak mampu untuk masuk ke kamar mandi. Sebagai dasar atas hal ini, hadis yang berasal dari Amr bin As, ketika dia diutus menjadi panglima perang di Zat al-Salasil, ia berkata, pada waktu malam yang teramat dingin, saya mimpi basah. Saya khawatir mati jika saya memaksakan diri untuk mandi. Akhirnya saya pun bertayamum, lalu mengerjakan salat subuh bersama dengan sahabat-sahabatku yang lain. Ketika kami menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabatku menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya kepadaku, wahai Amru, betulkah kamu melakukan salat bersama sahabat-sahabatmu ketika kamu junub? Saya jawab, saya ingat firman Allah, janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Karenanya, saya pun melakukan tayamum, kemudian melakukan salat. Kemudian mendengar penuturan Amru, Nabi tersenyum dan tidak mengucapkan apapun. Artinya senyumnya Nabi ini membenarkan tindakannya Amr bin As. Jadi jamaah sekalian, kalau kita terlalu dingin dan khawatir kalau kita terkena air bisa tambah parah penyakit kita atau bisa menyebabkan kematian, maka boleh kita bertayamum. Nah, hadis ini merupakan takrir dari Nabi, dan adapun yang telah ditetapkan Nabi dapat dijadikan sebagai landasan karena Nabi tidak akan memberikan ketetapan secara batil. Ini yang perlu kita tanamkan. Tidak akan mungkin Nabi memberikan ketetapan hukum yang keliru. Kemudian jamaah sekalian, hal yang keempat yang menyebabkan orang bisa tayamum adalah ketika air berada di dekatnya, tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, kehormatan dan hartanya.
atau dia takut ditinggalkan oleh teman-teman dalam perjalanannya, ataukah kemudian lokasi air terhalang karena adanya musuh yang ditakutinya, baik berupa manusia ataupun yang lain, atau dia dalam keadaan di penjara, dia tidak diizinkan untuk keluar berwudu, maka boleh dia tayamum. Atau air tidak dapat diambil karena tidak adanya ketersediaan alat, seperti tidak ada tali dan timba, ada sumur tapi tidak ada tali dan timba untuk mengambilnya, maka ini sama saja dengan tidak ada air. Atau jamaah sekalian, ada sumur tidak jauh dari situ tapi ada harimau di dekat situ, maka sama halnya ada air tetapi kita tidak bisa mendapatinya. Maka adanya air pada kondisi seperti ini dihukumi sama dengan tidak ada air. Dengan demikian diperbolehkan kita bertayamum. Itu hal yang keempat, dibolehkannya kita bertayamum. Yang kelima jamaah sekalian, jika ia membutuhkan air baik untuk keperluan masa sekarang atau persiapan pada masa yang akan datang, seperti untuk minum dirinya atau untuk minum orang lain, bahkan hanya untuk keperluan minum seekor anjing yang jinak. Nah, untuk keperluan memasak, membuat adonan atau menghilangkan, mensucikan najis yang bisa dimaafkan dengan mencucinya. Dalam kondisi seperti ini, seorang diperbolehkan bertayamum atau menyimpan air yang dimilikinya. Imam Ahmad radhiyallahu anhu pernah berkata, beberapa orang sahabat melakukan menyimpan air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata berkaitan dengan seorang laki-laki yang dalam perjalanan dan dia membawa sedikit perbekalan air. Pada saat itu laki-laki tersebut mengalami junub dan dia merasa khawatir jika dalam perjalanan nanti dia kehausan. Maka hendaklah dia bertayamum dan tidak perlu mandi. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang menahan kencing karena takut batal sementara dia tidak mempunyai air, maka lebih utama baginya adalah mengerjakan salat dengan bertayamum sehingga dia tidak perlu menahan kencingnya demi mempertahankan wudu dan mengerjakan salat sambil menahan kencing. Jadi kita jamaah sekalian dilarang menahan kencing. Tapi kalau kita kencing lalu kita mau pakai cebok, itu tidak ada air untuk kita wudu. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia lebih bagus kencing, kemudian menggunakan air itu untuk cebok, kemudian dia bertayamum, karena menahan kencing bisa menyebabkan orang sakit. Kemudian jamaah sekalian, hal yang selanjutnya yang bisa menyebabkan kita tayamum pada saat seseorang bisa menggunakan air, tetapi dia khawatir jika waktu salat habis apabila dia berwudu atau mandi terlebih dahulu, maka dia diperbolehkan tayamum dan salat tanpa ada kewajiban untuk mengulangi salatnya. Misalnya, saya minta maaf jamaah sekalian, ada suami istri berhubungan tetapi belum salat asar, 5 menit waktu sudah mau masuk maghrib, ada air. Tapi kalau kita mandi, maka kita akan kehabisan waktu asar. Iya. Sementara jamaah sekalian, duhur dengan asar masih bisa dijamak, maghrib dengan isya masih bisa dijamak, tapi tidak ada jalan menjamak antara asar dan maghrib. Bahkan dalilnya tegas, barang siapa yang dengan sengaja tidak melakukan salat asar lalu sudah tiba habis waktunya, maka semua amalannya pada hari itu tidak akan dicatat oleh malaikat. Lagi 5 menit jamaah sekalian. Kalau kita mandi otomatis tidak dapat waktu asar, Pak ya? Maka pada kondisi seperti itu kita bertayamum lalu melakukan salat asar. Misalnya baru 1 rakaat sudah asar maghrib, kita masih mendapati waktu asar karena kita takbir sebelum asar. Kita selesaikan salat asar, setelah itu kita mandi, kemudian melanjutkan dengan salat maghrib. Ya. Mungkin aneh jamaah sekalian, tapi begitulah keadaannya. Waktu sudah hampir habis dan tidak ada jalan untuk menjamak antara asar dengan maghrib.
Atau jamaah sekalian, maaf ini, kita berhubungan tadi malam dengan istri kita. Tiba-tiba tidak ada air. Kalau tidak ada air, kita berusaha dulu pergi cari. Misalnya, sudah masuk waktu subuh, belum ketemu air, pergi di masjid, mandi di masjid. Tapi kadang malu Ustaz, nanti anu. Tapi memang kalau sama sekali tidak ada air jamaah sekalian, maka kita bertayamum. Ada orang pernah nanya sama saya, Ustaz, saya tidak ketemu air. Saya berwudu lalu salat subuh. Tidak sah salat subuhnya. Karena junub tidak boleh disucikan dengan wudu. Junub hanya bisa suci dengan tayamum atau mandi. Sementara tidak ada air. Jadi jamaah sekalian, barang siapa yang melakukan hal ini, misalnya dia habis berhubungan suami istri, tidak ketemu air, lalu dia berwudu, kemudian dia salatnya batal. Tidak sah. Maka dia harus mengganti salat subuhnya. Setelah kemudian dia mendapati air. Sekalipun bukan di waktu subuh. Atau boleh besoknya kemudian setelah selesai salat subuh dia qada. Salat subuh yang kemarin batal itu. Jadi sekali lagi, ini hebatnya tayamum. Karena jamaah sekalian, tayamum bisa menggantikan wudu dan mandi. Baik jamaah sekalian. Adapun tayamum dapat dilakukan dengan menggunakan debu yang suci. Sebagaimana disebutkan, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik atau suci. Adapun tata cara tayamum jamaah sekalian, diperintahkan suatu ketika salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, Nabi mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian saya mengalami junub. Dan saya tidak menemukan air, maka saya berguling-guling di atas tanah, sebagaimana layaknya binatang yang berguling-guling di atas tanah. Kemudian saya ceritakan hal ini kepada Nabi. Lantas Nabi mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukan seperti ini. Seraya beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi dengan satu kali tepukan. Kemudian beliau mengkibas, lalu dia tiup. Kemudian beliau mengusap punggung tangannya, tangan kanan dan tangan kirinya. Dengan tangan kanannya kemudian beliau mengusap dengan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi ini ada dua versi jamaah sekalian. Nabi pukul dulu, kibas, kemudian tiup, lalu dia menyapu kedua tangannya, kemudian membasuh wajahnya. Di hadis lain disebutkan, Nabi memukul dulu tangan, misalnya kalau ada tembok, kita letakkan tangan kita di situ, kemudian kita kibas, lalu ditiup, lalu disapukan ke muka satu kali, langsung kedua tangan kanan, kemudian berhenti di tangan kiri. Pada waktu saya di SMA, saya diajar oleh guru agama saya. Ditepuk satu kali, kemudian kibas, ditiup, disapu muka dulu. Kemudian ditepuk lagi satu kali, dikibas, lalu ditiup, lalu katanya dikasih jalan dari ujung telapak tangan, kemudian ke siku, langsung ke ujung jari, kemudian seperti ini, lalu kembali seperti itu. Padahal jamaah sekalian, ayat yang membicarakan tayamum adalah basuhlah mukamu dan kedua tanganmu. Bedanya dengan ayat wudu. Basuhlah mukamu, kemudian basuhlah tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi sederhana jamaah sekalian, kita boleh memakai cara yang diajarkan Nabi kepada Ammar bin Yasir, atau kemudian kita memakai jalur lain, yaitu kita tepuk, kemudian kita kibas, dia tiup, kemudian sapu wajah, lalu lanjut kedua tangan. Maka selesailah kita bertayamum. Demikian jamaah sekalian pembahasan kita tentang tayamum. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, jamaah yang berbahagia yang berkenaan dengan perkara tayamum. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak dan Ibu sekalian.
Ada Pak, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang tayamum. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Jadi pada dasarnya tembok Pak. Jadi kita ngambil tembok atau kita di atas pesawat. Kan pada prinsipnya begini. Ada orang bilang di atas pesawat tidak ada debu. Yang namanya butiran-butiran debu insya Allah ada. Saya yakin itu. Karena pada dasarnya kita tidak diperintahkan bersuci dengan debu. Allah memberikan keringanan kepada kita itu pun kalau sekiranya ada tanah, kemudian kita letakkan tangan kita, kita disuruh kibas dulu baru ditiup. Baru kita menyapu. Jadi kalau kita dalam rumah sakit, kita sentuh saja dinding atau lemari yang ada di samping itu, kemudian kita kibas lalu tiup, kemudian kita mulai tayamum. Jadi kalau kita lihat hadis ada dua, memang ada yang duluan muka, ada yang duluan tangan, terserah yang mana kita mau duluan. Jadi setelah kita tempelkan tangan kita, kemudian kita kibas, tiup, lalu sapu wajah satu kali, kemudian langsung ke kanan, ke tangan kanan dan tangan kiri. Jadi seperti itu Pak. Iya. So, saya juga dengar-dengar dialog, inilah kalau orang beragama pakai logika. Dia bilang, kenapa mesti tayamum di atas pesawat? Tidak usah kita salat, tidak usah kita tayamum, kita langsung jasa salat. Karena di atas pesawat tidak ada debu. Padahal jamaah sekalian, ini keringanan yang Allah berikan kepada kita. Niat saja tayamum, tempelkan saja tangan kita di kursi depan tempat duduk kita atau di dinding pesawat, kemudian kita kibas, lalu kita tiup, lalu kita bertayamum. Sebab kalau kita langsung salat tanpa bersuci, maka tidak diterima salat kita. Karena salah satu daripada syarat sahnya salat adalah kita harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Seperti itu Pak. Iya. Baik jamaah sekalian, silahkan kalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Itu berwudu. Ya. Air mineral ini air suci, mensucikan Pak. Jadi kalau kita nonton video, ada seorang ulama itu berwudu dari hanya satu gelas air mineral. Iya. Kalau kita bilang tidak cukup, memang tidak cukup kalau secara logika. Karena antara yang wajibnya wudu itu satu kali basuhan Pak. Satu kali saja basuhan. Bahkan yang wajib disapu adalah wajah, tangan sampai siku, kepala dengan kaki. Itu saja yang wajibnya. Jadi yang wajib wudu itu hanya 6. Pertama, niat berwudu, menyapu wajah, kemudian menyapu tangan hingga ke siku, kemudian menyapu kepala satu kali, kemudian menyapu kaki hingga mata kaki. Itu saja. Jadi kalau kita dalam kondisi misalnya hanya menemukan satu gelas air, maka dicelup saja. Kemudian kita sapu kedua tangan kita satu kali. Berkumur-kumur langsung beristinsya satu kali. Menyapu wajah satu kali. Satu kali. Atau misalnya jamaah sekalian, kita tidak mau ketinggalan takbir pertama. Sementara imam sudah Allahu Akbar. Kita baru berwudu, boleh berwudu dengan satu kali basuhan saja. Karena memang wajibnya satu kali, sunnah 2 atau 3 kali. Jadi sederhana ini kita punya agama. Cuma kadang-kadang kita terlalu terpaku kepada kebiasaan-kebiasaan yang lazim tanpa kemudian memahami akan hal-hal lainnya. Jadi yang wajibnya itu hanya satu kali. Sunnah 2 kali atau 3 kali, tidak boleh lebih daripada 3 kali kata Nabi. Karena siapa yang berwudu lebih daripada 3 kali basuhan, maka dia berlebih-lebihan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Ya. Baik jamaah sekalian, kalau masih ada lagi buka ruang pertanyaan, silakan.
Misalnya kalau kita di tengah lapangan, salat Id, kemudian kita mau cari air susah, ya batal wudu, ya betul batal wudu. Kemudian kita cari air susah. Kalau kita masih bisa menjangkau, dan tidak ketinggalan daripada salat kita, maka kita lakukan itu. Tetapi kalau menurut kita tidak bisa jangkau, maka boleh kita tayamum. Boleh kita tayamum di lapangan. Itu jadi pada prinsipnya begitu. Kalau misalnya kita keluar lalu tidak bisa menjangkau, lalu salat selesai ditunaikan, maka kita boleh mendapatkan keringanan akan hal itu. Iya. Saya kira seperti itu. Ya. Tapi biasa kita kalau di Masjidil Haram jemaah sekalian, itu kalau kita salat lalu tiba-tiba batal wudu, keluarnya itu berat sekali. Bedanya di Madinah, karena di Madinah itu teratur. Kalau di Masjidil Haram itu susah. Sehingga ada orang yang memanfaatkan air Zam-Zam itu. Karena kita masih bisa berwudu sebenarnya. Dengan itu tadi, dicelup, lalu satu kali berkumur-kumur juga begitu, beristinsat juga begitu, menyapu wajah juga begitu. Kemudian pada saat kita membasuh kaki, cukup disiram, lalu kemudian kita sapu-sapu sampai mengenai semua kaki. Jadi dalam kondisi seperti itu kita dibuatkan saja teknis sedemikian rupa. Apalagi kalau waktu Jumat. Kalau kita waktu Jumat mau salat Jumat di Masjidil Haram, di atas jam 10 pagi Pak, tidak dapat masuk tempat di dalam. Nah kalau kita terlanjur di dalam, itu sangat sulit sekali untuk kita keluar. Jadi banyak orang yang memanfaatkan dengan berwudu model seperti itu. Iya, saya kira seperti itu. Baik jamaah sekalian, kalau sudah tidak ada karena waktu isya sudah masuk, kita tutup majelis kita dengan sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.